Oke, kali ini kita akan ngobrol mengenai Tugu Cibaliung yang ada di Kampung Dahu, Desa Anjuang, Kecamatan Cibaliung, di mana ini adalah salah satu monumen bersejarah yang ada di Pandeglang, di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kita akan tanya pada Dan Sujana sebagai narasumber. Beliau aktif di Banten Heritage. Nanti beliau akan menerangkan dan menjabarkan bagaimana prosesnya atau sejarahnya tentang Tugu Cibaliung ini sendiri. Oke, langsung jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih. Yusuf Marzuki itu dikenal sebagai pahlawan orang Pandeglang. Bahkan namanya pun sekarang sampai begitu terkenal. Namanya itu dijadikan sebuah jalan di seputaran Pandeglang, kota Pandeglang ini. Kalau di satu tugu di Cibaliung sana, di desa Cidahu, itu memang pada saat itu terjadi pada saat agresi militer Belanda kedua. Pada saat itu terjadi pertempuran antara kepolisian. Kita tahu bahwa Yusuf Marzuki itu kan kepala polisi. Nah, bertempurnya dengan gerombolan. Jadi bukan dengan Belanda, gerombolan. Nah, ini sudah banyak yang mencatat. Misalnya Pak Soeharto, seorang dosen di Universitas Indonesia, dia pernah mencatat ini dalam disertasinya, yaitu tentang revolusi yang terjadi di Banten pada masa itu. Terus ada juga mahasiswa saya pun pernah menuliskan dalam skripsinya itu tentang, bukan tentang Yusuf Marzuki, tapi tentang bahwa Kabupaten Pandeglang ini basic masyarakat yang berjuang di selatan Banten ini. Terus ada Bogas Doni, ini mahasiswa Universitas Indonesia, sejarah tahun 2002, itu juga pernah mencatat. Belum lagi buku-buku yang lainnya yang pernah mencatat tentang peristiwa di Cibaliung sana. Nah, peristiwa di Cibaliung sana itu yang mengakibatkan Pak Yusuf Marzuki meninggal dunia itu memang sebuah peristiwa yang mengerikan ya. Jadi satu peristiwa yang menurut kita sih tidak layak diungkapkan, karena memang keji sekali gitu. Pak Yusuf Marzuki, di sana ada Pak siapa lagi ya yang meninggal di sana itu. Jadi pokoknya ada Pak Yusuf Marzuki itu komisaris polisi, terus Pak Ahmad Fatoni yaitu wakil presiden, terus Pak Letnan Ria Mukhtar, mereka itu tergabung dalam Brigade 1 Tirtayasa yang Tirtayasa ini satu brigade di Banten sini, dan itu hendak membumi hanguskan gerombolan
divisi 1 divisi bambu runcing namanya. Divisi bambu runcing ini dikepalai oleh Khairul Saleh, divisi bambu runcingnya. Orang mana itu Pak? Perlu saya sampaikan. Yang pasti ada lah, pasti sebuah daerah di pesisir utara Jawa Barat itu. Nah, yang pasti gerombolan itu memang terjadi di Jawa Barat ini, ya, di Jawa Barat yang sekarang Banten, di Banten juga ada, di Jawa Barat juga di sana ada, gitu lah. Satu gerombolan yang menamakan dirinya gerombolan bambu runcing. Nah, itu yang dasarnya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Pak Yumaga ini, komisaris polisi, itu mau menghantam gerombolan tersebut, tapi gugur di medan perang di Dahu sana. Ya. Kalau Tan Malaka secara langsung, Tan Malaka kan di apa namanya, Bayasan, dan memang pada saat itu ada friksi-friksi baik friksi dari pemerintah juga, ada dua maksud saya friksi itu, yang pemerintah, yang non pemerintah gitu. Tapi dua-duanya ini menginginkan Republik Indonesia ini cepat-cepat berdiri gitu. Hanya berbeda jalan. Persoalannya sekarang yang sudah merdeka ini yaitu Republik Indonesia, dan sudah menyusun apa namanya, brigade-brigade, misalnya kepolisian, TNI-nya ada, dan itu sudah ada. Dan dua friksi ini yang kedua-duanya ingin Indonesia merdeka, tapi dengan jalan yang berbeda. Kalau di Banten Heritage, ya, upaya ke arah sana memang ada, tapi saya sampaikan tadi, sudah banyak yang menulis tentang Yusuf Margahayu ini, ya. Saya berharap Pandeglang ini memiliki satu catatan sejarahnya yang ditulis berdasarkan data dan faktanya. Jadi supaya masyarakat Pandeglang tidak lagi bertanya-tanya, ini tugu apa? Karena masih banyak loh tugu-tugu yang berkaitan dengan orang-orang di Pandeglang ini, yang meskipun mereka bukan orang Pandeglang asli, tetapi harus diakui bahwa mereka sudah mencatatkan namanya di nama jalan di Pandeglang, yang mencatatkan namanya dengan tinta emas di Kabupaten Pandeglang ini. Nah, selain di Sukmatra Dilaga yang ada di Dahu Cibaliung sana, tugunya ya, ada lagi monumen yang ada di Sekong ya, Sekong Cimanuk. Itu tugunya Letnan Bolong. Ya, Letnan Bolong itu ada di sana. Dan itu menarik sekali. Saya sih berharap begitu, bahwa kedepannya pemerintah ini bisa menjembatani bahwa seharusnya masyarakat tidak perlu bertanya-tanya lagi, karena mungkin sudah ada. Sebab sejarah Pandeglang ini belum ada. Itu
Seru ya, sangat sekali untuk anak-anak. Oke, terima kasih banyak. Siap. Dadan, informasinya tadi tentang Tadi Laga, insya Allah nanti akan saya sampaikan, dan ini kedepannya saya yakin tadi tentang Pandeglang sendiri, tentang ibu kotanya, tentang buktinya, ini menarik sekali, akan kita bahas lagi. Oke. Terima Siap. kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.